Sehingga saya berpikir merumuskan RJ dalam bahasa rakyat yang sederhana adalah restoratif justice itu adalah keadilan tanpa pengadilan. Dengan demikian, penyidik dan penuntut yang tugasnya menyidik dan menuntut sekarang menjadi hakim. Saya tidak ingin di masyarakat itu muncul pikiran seperti ini. Kau diancam hukuman kalau kau tak kembalikan ini 2 tahun penjara. Di kepalanya terbayang badannya masuk di lapas. Berarti hukuman badan. Dengan RJ menjadi tidak hukuman badan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang juga sangat saya hormati, Pak Jampidum bersama sekretaris, para direktur dan para pejabat-pejabat Pidum yang hadir di ruang rapat kerja kita ini. Saya lanjutkan pimpinan. Kita menyadari bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional akan berakhir 2024 yang akan datang. Dan tentu kita akan mengukur 10 tahun pemerintahan ini atau 5 tahun terakhir di sektor prioritas nasional pelayanan publik pada pelayanan rasa keadilan itu. Yang kedua, berangkat dari situ, tentu kita akan bicara seberapa banyak dan seberapa jauh anggaran yang disiapkan untuk mendukung kinerja itu. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fadil. Yang ketiga, ini penting dan menuju ke 2024 yang akan datang, terutama 2026, ialah negara, yakni pemerintah bersama DPR, khususnya Komisi 3, telah memutuskan dan menyepakati KUHP baru kita. KUHP baru kita ini, kalau di kejaksaan, pastilah komandannya Jampidum. Dan karena itu, ini menjadi kilometer nol kedua setelah era Belanda kepada era NKRI. Kita menyebut ini KUHP merah putih. Saya sepakat juga dengan teman-teman tadi mengangkat ini dan kita diskusikan hari ini. Ialah saya ingin mencoba menerjemahkan RJ ini di masyarakat dengan bahasa yang sangat sederhana. Apakah restoratif justice itu? Kata seorang masyarakat kecil di kampung kepada kita. Bisakah selesai di polisi, bisa selesai di jaksa, bisa selesai di hakim, kira-kira begitu. Kalau perkara pasti akan mengikuti proses acaranya sampai persidangan. Sehingga saya berpikir merumuskan RJ dalam bahasa rakyat yang sederhana adalah restoratif justice itu adalah keadilan tanpa pengadilan. Saya ulang ini. Restoratif justice adalah keadilan tanpa pengadilan. Dengan demikian, penyidik dan penuntut yang tugasnya menyidik dan menuntut sekarang menjadi hakim. Nah, ini berubah sekali mindsetnya ini dan memang harus begitu. Sehingga tadi programnya pendidikan BIMTEK tentang restoratif justice menjadi penting sekali itu. Kalau di kepolisian kita bercanda ini, kalau mereka perkara samalah mungkin di kejaksaannya. Kau mau damai atau tidak? Kau mau damai atau tidak? Kalau aku teruskan perkara ini gitu. Tidak ada sense untuk mengarah pada mendamaikan. Jadi keadilan tanpa pengadilan. Ini luar biasa konsep ini. Yang kedua, tetapi di masyarakat bertanya, jangan itu ruang-ruang gelap untuk mentransaksikan. Karena itu tadi yang disebutkan misinya Jampidum, saya setuju itu. Tuntas, terukur, terakhirnya humanis. Nah, humanisnya ini yang penting. Nah, oleh karena itu, apa yang mau diangkat di sini, saya tidak ingin di masyarakat itu muncul pikiran seperti ini. Kau diancam hukuman kalau kau tak kembalikan ini 2 tahun penjara. Di kepalanya terbayang badannya masuk di lapas. Berarti hukuman badan. Dengan RJ menjadi tidak hukuman badan. Nah, yang menjadi penting kita sepakati adalah bukan berarti nol itu perkara itu. Bukan berarti sanksi hukum itu jadi nol begitu. Tapi dikompensasi dari yang harusnya ditahan di dalam lapas karena hukuman putusan, tetapi kemudian tidak di dalam lapas, dia selesai di
masyarakat. Nah, saya ambil contoh yang ini Pak Jampidum, supaya jangan salah nanti ini. Pencurian, paling sederhana. Seorang kakek misalnya lah, yang kita selalu case kita menjadi cikal bakal RJ kita, mencuri sawit 2 janjang. Si pelapor adalah korban, yaitu perusahaan. Melaporkan dia pencurian, terbukti semuanya. Tertangkap tangan dan terbukti. Ancaman hukumannya pun di atas 5 tahun. Sehingga sangat mungkin ditahan. Nah, lalu kenapa kau melaporkan itu? Karena tugas saya menjaga aset negara untuk tidak dicuri. Supaya ada laporan saya bahwa target saya berkurang karena pencurian. Maka dilapor itu. Untuk apa? Efek jera. Ternyata tidak jera-jera. Berarti kalau dia di-RJ-kan oleh kejaksaan misalnya, adalah tugas pertama efek jera untuk memenuhi pemulihan kerugian korban. Maka dia bilang, oke, kami sepakat berdamai, dia tidak dipenjara atau tidak dihukum, tetapi saya minta hukumannya A, B, C, dan D. Atas dasar itu disepakati. Misalnya saya mengusulkan kerja sosial itu atau sanksi sosial yang dijatuhkan atas kesepakatan mereka yang kemudian disahkan oleh kejaksaan. Nah, dengan demikian pertanyaannya adalah, dengan demikian RJ adalah restoratif justice, keadilan tanpa pengadilan. Bagaimana agar efektif, berwibawa, dan tidak cincai. Nah, kata cincai saya pakai dulu nih, katanya Pak Nofri ini tanah Jawa. Cincai. Ndak lorong-lorong gelap di situ. Efektif dan berwibawa. Jangan dikira nanti, oke, silakannya mencuri, kubalikin, selesai. Tidak. Maka sanksi sosial itu penting dengan melibatkan kepala desa misalnya menjadi saksinya. Nah, dengan begitu pikiran saya, apakah Perja 15 2020 juga dilengkapi dengan SOP yang lebih detail lagi, melibatkan pihak kepala desa untuk menjalankan hukuman itu. Yang berikutnya berkaitan dengan RJ, supaya betul-betul terasa oleh masyarakat. Ini seperti kirim SMS, kita sudah send tapi belum terdeliver. Nah, kalau begitu, kalau sudah diputuskan penuntutan ini dihentikan dan disend, saya minta, kalau boleh nih Pak Jampidum, para jaksa yang meng-RJ-kan itu, hantarkan putusan itu ke desa itu. Disaksikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, bahwa RJ itu begini, dan seterusnya. Kami telah mencoba membuat satu contoh dan kita apresiasi, dan saya kira bisa menjadi contoh, yaitu Kajari Asahan. Pencurian 2 janjang, diantarkan itu surat yang warna orange itu, dibacakan di hadapan masyarakat mendengarkan itu, dikembalikan dia, disaksikan juga oleh si pelapor. Itulah menurut saya keadilan yang sesungguhnya. Negara hadir mengembalikannya. Kalau dihentikan hanya di kantor, di ruang-ruang jaksa, nanti ruang gelap itu dituduh masyarakat menjadi cincai. Nah, karena itu saya minta kembalikan dia ke masyarakat. Apa salahnya itu? Nah, dari situ semangat kejaksaan untuk buat rumah restoratif menjadi penting menurut saya. Karena akhirnya setiap kali ada desa seperti itu, harus lahir di situ rumah restoratif itu. Dan itu menjadi bagian untuk tidak lagi terulang. Disitulah efek jerahnya bisa kita hentikan. Usul saya, Pak Jampidum, untuk rumah-rumah restoratif ini berbasiskan pada adat atau kearifan lokal setempat. Saran saya itu, kearifan lokal setempat. Misalnya entah di timur, di Maluku, di NTT, di Sulawesi Utara, dan di tempat-tempat lain yang masih, atau di teman-teman di Kalimantan. Saya ingin menjelaskan misalnya, ya sudah di kampung saya sajalah, di Tanah Batak. Pulau Samosir misalnya. Itu tempat kilometer 0 asal-usul orang Batak dan masih akrab dengan kearifan lokalnya. Menarik ini kalau diajak untuk bergabung rumah restoratif justice itu bersama Raja-Raja Bius di tempat itu, di desa itu. Atau di Paropo, ini tempatnya promo ini, ada namanya Raja-Raja Turpuk. Di situ masih hidup raja-raja yang mengatasi masalah-masalah ini. Dan KUHP kita mempersilahkan itu. Itu soal kita. Jadi itu kita coba lagi, atau di Tapanuli sana, di tempat kampung saya lah, di Bius Narumonda, di Sitorang dan seterusnya, banyak lagi. Nah,
Ini menurut saya adalah kesempatan kita menuju 2026 1 Januari pelaksanaan KUHP baru kita. Apa yang kita bahas hari ini sesungguhnya mempersiapkan etape kedua pelayanan hukum pidana kita yang berbasiskan kepada kearifan lokal itu. Itulah pikiran saya yang ingin saya sampaikan pimpinan kepada Jampidum untuk meneruskan programnya ini dan menjalankannya. Terakhir, pimpinan, KUHP kita sudah kita sepakati, kita putuskan dan akan berlaku Januari 2026. Di ketentuan pasal 3 dan dijungtokan ke pasal penutup atau peralihan, banyaknya ketentuan pidana yang tersebar di beragam undang-undang dicabut. Misal, ada 13 pasal atau ketentuan dari Undang-Undang ITE yang dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, tetapi undang-undang ini memberi kesempatan 3 tahun untuk menyesuaikan. Sebaliknya, bagaimana jikalau nanti sudah diputuskan atau sedang berproses, di pasal 3 diatur sedemikian rupa. Poin saya adalah, Jampidum, Kejaksaan, fokuslah ke situ, jangan sampai salah menuntut. Toh substansinya sudah dibatalkan, tetapi masih akan berlaku di masa yang akan datang, tapi bukan substansinya yang dinyatakan baru berlaku, tapi adalah aparat penegak hukumnya bersiap untuk itu. Nah, ini menjadi persoalan hukum ke depan yang memang harus kita jawab. Itu saja pimpinan yang ingin sampaikan. Dengan demikian anggarannya akan bergerak lurus atau linear dengan program yang disampaikan tadi. Bagi saya, berapapun anggaran yang diajukan oleh Jampidum sebagai pelayanan hukum terkecil kepada masyarakat menjadi keharusan kita untuk mendukungnya. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya kembali menjelaskan tentang program prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu menyangkut restoratif justice tadi. Bagaimana mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Keadilan yang benar-benar dapat dirasakan baik oleh korban maupun tersangka ataupun lingkungan yang lebih besar. Saya sering menyampaikan bahwa dengan restoratif justice kita mengembalikan keseimbangan kosmis, bahwa mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Ketika suatu perkara dibawa ke pengadilan, belum tentu menimbulkan keadilan, karena pasti ada yang tidak puas. Ketika RJ kita laksanakan di beberapa tempat, kedua belah pihak korban maupun tersangka saling memaafkan, sehingga menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat. Maka saya sampaikan bahwa dengan restoratif justice kita memulihkan keutuhan dalam masyarakat. Tidak ada lagi pertentangan, yang ada keutuhan, merestorasi keadaan menjadi sama sebelum terjadi satu tindak pidana. Tentang pelaksanaan restoratif justice, memang pimpinan yang kami hormati, sampai saat ini Jampidum masih terus memimpin ekspos restoratif justice di seluruh Indonesia setiap jam 7 pagi. Satu hal yang kami dapatkan adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma, jaksa tadinya bersifat retributif, pembalasan, kembali memulihkan keadaan dengan restorasi. Kami berhasil menggiring, merubah pola pikir jaksa yang tadi yang sifat legalistis formel, kembali kepada penyelesaian perkara yang dirasakan masyarakat. Kami tidak lagi ingin memenjarakan orang. Kami ingin memulihkan keadaan seperti keadaan semula, supaya masyarakat hidup tertib, nyaman, berdampingan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Pimpinan yang kami hormati, respon positif masyarakat terlihat, Pak. Dari pelaksanaan restoratif justice tersebut, kami mengukur itu. Kami minta laporan dari Kajati agar Kajari terus memonitor setiap perkara yang kami putus setiap hari, agar masyarakat dapat merasakan keputusan yang adil yang dapat diterima semua pihak. Tentang ada kecurigaan ataupun ada pendapat sebagian bahwa RJ tempat hengki-pengki atau tempat bernegosiasi, itu kami tepis, tidak pernah ada. Karena sampai saat ini belum ada protes dari masyarakat
ataupun pra-peradilan yang diajukan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Itu menunjukkan sebetulnya ada respon positif dari masyarakat. Dari beberapa, ini sampai bulan Juni terakhir kemarin ekspos bersama Ibu Dir Oharda, sudah menyentuh 2.929 perkara, 9.929 perkara yang tidak lepas dari kontrol Jampidum setiap hari. Sehingga kami insya Allah bisa menjamin bahwa pelaksanaan restoratif justice itu telah berjalan sesuai dengan Perja 1520 dan tidak mendapat reaksi dari masyarakat berupa celahan ataupun pra-peradilan mungkin yang tidak puas. Ini menunjukkan adalah kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan restoratif justice.